Negara sekaligus juga memperluas peran swasta, bagaimana performa perusahaan plat merah dalam menggerakkan roda perekonomian terutama di masa pandemi. Kami bahas dengan Toto Pranoto, peneliti BUMN Research Group, Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Toto, apa kabar? Selamat pagi Aldi, salam sehat. Ya, salam sehat. Pak Toto, pemangkasan BUMN dan penyederhanaan klaster perusahaan plat merah yang dilakukan oleh Menteri BUMN, apakah ini secara langsung akan memberikan keuntungan bagi negara? Ya, saya kira memang kan situasi BUMN-nya secara umum kalau kita lihat data finansial statistiknya kan kondisinya Pareto ya. Jumlah BUMN-nya banyak, tapi yang betul-betul produktif begitu ya, yang bisa mengenerate sales dengan tinggi ya, atau juga menyumbangkan keuntungan yang signifikan, mungkin jumlahnya terbatas. Nah, kondisi ini tentu harus diperbaiki, di mana saya kira inisiatif untuk melakukan misalnya investasi ya, atas beberapa perusahaan milik negara yang size-nya memang relatif kecil ya, dan memang juga kontribusinya ya kepada publik dari sisi layanan atau produknya memang sudah bisa diambil alih oleh pihak swasta misalnya. Jadi untuk kategori perusahaan-perusahaan seperti ini saya kira memang langkah Kementerian BUMN ya untuk mengusulkan segera melakukan investasi ini saya kira langkah yang cukup baik ya. Dan saya kira ini sudah diusulkan sejak mungkin di era Menteri BUMN di bawah Bu Rini sebetulnya ya. Jadi saya kira ini langkah lanjutan yang saya kira sebaiknya bisa lebih dipercepat sehingga nanti BUMN mungkin jumlahnya relatif tidak akan menjadi terlalu banyak, tapi betul-betul BUMN yang kuat dan berdaya saing. Tapi apa sebetulnya tantangan Pak Toto untuk menciptakan iklim kolaborasi antara perusahaan BUMN ini dan juga swasta, mungkin juga termasuk perusahaan asing untuk tidak hanya berkompetisi tapi juga berkolaborasi? Ya, saya kira kan harus diakui bahwa BUMN itu kontribusinya cukup besar ya bagi perekonomian nasional ya. Itu bisa dilihat dari sisi seberapa besar kontribusi BUMN dari sisi PDB, dilihat dari besaran volume maupun juga berapa tingkat sales mereka sumbangannya pada PDB misalnya. Nah, saya kira memang baiknya bukan cuma BUMN kan sebagai pelaku utama bisnis di Indonesia ya. Saya kira juga sesuai dengan harapan bahwa dunia usaha lain ya, termasuk sektor swasta ya, atau juga bahkan koperasi misalnya juga bisa memiliki kontribusi yang cukup. Dan saya kira dengan iklim sekarang, di mana pembangunan misalnya terkait dengan soal infrastruktur itu sangat difokuskan, saya kira memang tidak akan cukup kalau kontribusinya hanya dari BUMN. Oke. Sehingga saya kira kontribusi sektor lain ya, swasta atau bahkan juga asing, ya dalam membantu percepatan pembangunan sektor ini saya kira sangat diperlukan. Kita berbicara soal stimulus pemulihan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah ini cukup besar yang dialokasikan kepada perusahaan BUMN. Bagaimana kemampuan BUMN atau perusahaan plat merah ini untuk merealisasikan anggaran yang diberikan untuk pemulihan ekonomi? Ya, saya kira ini cukup menarik ya, karena memang misalnya ya, alokasi yang diberikan oleh negara dalam konteks PMN atau PEN ini ya, misalnya ke beberapa BUMN, seperti misalnya buat Utama Karya misalnya ya, mereka dapat PMN yang cukup besar, tujuannya saya kira selain mempercepat bagaimana proses pembangunan tol di Sumatera lebih cepat, juga dalam konteks ekonomi saat ini juga bagaimana mereka kemudian dengan dana itu juga bisa membuat percepatan ekonomi lokal ya, karena istilahnya nanti bagaimana proses mereka menggunakan dana tadi untuk pekerjaan tol Sumatera dengan pendekatan labor intensif misalnya ya, itu kan nanti tentu akan bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal dan ujungnya nanti multiplier effect dari ekonomi di lokal juga bisa berkembang ya. Saya kira juga di beberapa kesempatan yang lain penugasan-penugasan pada BUMN dalam kerangka PEN ini juga dianggap nanti harapannya juga bisa percepatan ya untuk restart bisnis setelah pasca COVID ini. Oke, Pak Toto, kalau kita menyoroti sektor-sektor BUMN, BUMN karya, perkebunan, dan juga sempat disebutkan juga PT KAI, ya ini merupakan perusahaan plat merah yang memiliki beban utang tinggi. Kalau menyoal beban utang BUMN ini, apa sebetulnya yang harus dilakukan? Restrukturisasi seperti apa yang ideal? Ya, saya kira memang ini tidak bisa dihindarkan ya, terutama misalnya kalau kita lihat kepada struktur keuangan ya. Beberapa BUMN yang ditugaskan oleh negara misalnya dalam konteks untuk membangun infrastruktur ya. Misalnya BUMN karya ya, atau misalnya dalam konteks kereta api juga mereka membangun beberapa
infrastructure ya di sektor perhubungan di kereta api ini ya. Jadi saya kira karena kemudian sektor negara dalam hal ini jumlah PMN-nya relatif terbatas, maka perusahaan-perusahaan ini kan otomatis menggunakan sumber-sumber internal financing mereka atau juga eksternal misalnya dengan pinjaman, obligasi dan lain-lain, sehingga struktur leverage mereka menjadi sangat tinggi begitu ya. Nah, jadi saya kira memang perlu ada alternatif lain supaya nanti struktur keuangan mereka bisa menjadi lebih sehat. Nah, saya kira sekarang pemerintah misalnya sudah menginisiasi ya mengenai sovereign wealth fund sebagai alternatif misalnya untuk pendanaan bagi pembangunan infrastruktur ini. Dan saya kira BUMN-BUMN yang ditugaskan bisa memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk perbaikan dari struktur modal mereka, ya, sehingga yang sifatnya ekuitas itu bisa lebih banyak begitu, sehingga bisa mengurangi sebagian struktur mereka yang terlalu berat dengan financing yang disupport oleh hutang misalnya. Oke, Pak Toto, apa sebetulnya sih risiko yang akan muncul dari beban utang perusahaan plat merah ataupun BUMN, dan apakah swastanisasi ini akan bisa meminimalisir risiko yang timbul dari beban utang yang diambil untuk menggerakkan sektor BUMN di Indonesia? Ya, saya kira umum saja bahwa pada saat korporasi ya, termasuk BUMN misalnya, memiliki struktur hutang yang terlalu berat dibandingkan dengan ekuitas mereka, tentu beban mereka ya untuk pembayaran bunga misalnya ya, atau juga nanti pada saat mereka harus mengembalikan pokoknya itu kan menjadi luar biasa berat gitu. Sehingga mereka perlu melakukan langkah-langkah lain untuk menyehatkan struktur pendanaan mereka. Nah, dari segi inilah saya kira alternatif-alternatif yang tadi disampaikan itu bisa menjadi bagaimana solusi lah bagi mereka dalam jangka pendek ini. Dan saya kira kolaborasi lah kemudian dengan sektor lain termasuk swasta atau juga bahkan dengan investor asing ya. Kalau bisa nanti membantu bagaimana struktur permodalan BUMN bisa menjadi lebih baik, saya kira itu menjadi salah satu solusi ya. Jangka panjang bagaimana nanti BUMN memiliki struktur kapital yang lebih baik sehingga mereka juga bisa lebih sehat dalam menjalankan bisnisnya ke depan. Baik, Pak Toto, kita lihat ya nanti bagaimana performance perusahaan plat merah di tahun 2021 ini, dan kemudian memang pemerintah sendiri mengatakan bahwa akan memberikan laporan kinerja perusahaan BUMN kepada Presiden secara langsung. Terima kasih untuk sementara Pak Toto Pranoto, peneliti BUMN Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi CNN Indonesia Today masih akan kembali dengan beragam informasi dari mancanegara tentunya.